Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sragen dari SD Negeri Sragen 12. Saya akan memaparkan jurnal refleksi dwimingguan modul 1.1. Jurnal refleksi dwimingguan yang saya buat adalah refleksi model 1 yang mencakup fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Saya akan membahas satu persatu, dimulai dari fact atau peristiwa, hal baik yang dialami selama mengikuti pembelajaran modul 1.1. Mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 memberikan banyak wawasan baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya belajar tentang pentingnya pendidikan yang memerdekakan dan bagaimana menerapkannya dalam kelas. Salah satu hal baik yang saya alami adalah peningkatan pemahaman tentang konsep ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Saya merasa lebih mampu menjadi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan di belakang murid-murid saya. Hambatan yang saya hadapi, salah satu hambatan yang saya hadapi adalah kesulitan dalam mengubah pola pikir dan metode pengajaran yang sudah lama saya gunakan. Filosofi Ki Hajar Dewantara menurut pendekatan yang lebih personal dan fleksibel, sementara saya terbiasa dengan metode pengajaran yang lebih struktural dan kaku. Selain itu, waktu yang terbatas untuk mempersiapkan materi dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya mulai dengan refleksi diri dan penerimaan bahwa perubahan adalah bagian dari proses belajar. Saya juga mencari dukungan dari rekan-rekan sesama guru penggerak melalui diskusi dan berbagi pengalaman. Selain itu, saya mencoba menerapkan perubahan secara bertahap, misalnya dengan memulai dari hal-hal kecil seperti memberikan lebih banyak ruang bagi murid untuk berpendapat dan berekspresi. Saya juga memanfaatkan teknologi dan sumber daya online untuk mencari inspirasi dan materi pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Metode yang kedua yaitu feelings atau perasaan. Saya merasa sangat terinspirasi dan termotivasi. Saya akan menerapkan aksi nyata ke dalam kelas, sehingga saya merasakan kepuasan dan kebanggaan yang mendalam. Hal ini terjadi karena saya mendapatkan gambaran yang positif dari pendekatan yang akan saya gunakan terhadap murid-murid saya. Mereka tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga mengalami dan memahami konsep-konsep yang diajarkan melalui kegiatan di luar kelas. Saya akan menerapkannya nanti saat pembelajaran di kelas setelah liburan usai. Metode yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari proses ini adalah pentingnya refleksi dan evaluasi dalam setiap langkah pembelajaran. Melalui refleksi, saya dapat memahami lebih dalam tentang efektivitas metode pengajaran yang saya gunakan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi murid-murid saya. Saya juga belajar bahwa mendengarkan dan memahami kebutuhan murid adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi. Hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini adalah bahwa saya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengembangkan metode pengajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi murid-murid saya. Saya menyadari bahwa saya bisa menjadi fasilitator yang lebih baik dengan terus belajar dan berinovasi. Selain itu, saya juga menemukan bahwa saya memiliki komitmen yang kuat untuk membantu murid-murid saya mengembangkan motivasi internal yang berjangka waktu panjang, bukan hanya sekedar memenuhi target pembelajaran jangka pendek. Metode yang keempat, future atau penerapan. Hal yang bisa saya lakukan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan yaitu
Saya bisa melakukan beberapa hal dengan lebih baik berdasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Pertama, saya akan lebih fokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan murid sejak awal. Dengan begitu, saya bisa merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan individual murid. Saya juga akan lebih sering melakukan refleksi diri dan mengajak murid untuk melakukan hal yang sama, agar mereka bisa lebih memahami diri mereka sendiri dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pembelajaran mereka. Tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini antara lain: 1. Mengembangkan refleksi diri yang lebih mendalam. Saya akan mendorong murid untuk tidak hanya menceritakan pengalaman belajar mereka, tetapi juga melakukan refleksi mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan prestasi mereka. Ini akan membantu mereka memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. 2. Memantau kemajuan belajar secara berkala. Saya akan memonitor kemajuan belajar murid secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini akan membantu murid untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. 3. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan. Saya akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pembelajaran murid, baik dari dalam diri mereka maupun dari lingkungan sekitar. Saya juga akan bekerja sama dengan murid untuk menemukan cara-cara yang efektif dalam mengatasi hambatan tersebut. 4. Meningkatkan motivasi internal. Saya akan terus membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu motivasi internal yang berjangka waktu panjang. Saya akan memastikan bahwa mereka memahami makna dari setiap pembelajaran dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, menggunakan umpan balik untuk perbaikan. Saya akan lebih terbuka terhadap umpan balik dari teman, guru, dan murid sendiri. Umpan balik ini akan saya gunakan untuk terus memperbaiki metode pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, saya berharap dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif bagi murid-murid saya di masa depan. Sekian paparan jurnal refleksi dwi mingguan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.